suara orang pakai sandal jepit itu sampai 3 kali muter, Mas. Ngeri Sekitar, ya? iya, sekitar jam 2 malam. Terus berapa ibu saya kan sudah tidur semua. Iya, nggih. Tinggal saya sendiri yang belum tidur. Perasaannya gimana? Ya perasaannya merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purbo Sasonggot, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya berkunjung ke Desa Suren, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Nah, ini saya berkunjung ke rumahnya pilot pesawat tempur yang tiap hari keliling-keliling. Ini Bang Jo. Bang Jo TV lokal. Bang Jo TV lokal. TV channel apa TV lokal? TV lokal. Oh, TV lokal. Bang Jo TV lokal. Ini dusunnya mana, Mas? Suren. Suren. Ya Suren gitu. Dusun Suren, Kelurahan Suren. Oh, malah kerajaan ini. Iya, kerajaan. Dusun Suren, Desa Suren, Kecamatan Marak, Kabupaten Ponorogo. Orang biasanya kalau mendengar nama Suren itu kan identik dengan bom. Tahu Mas, cedak ini keceblokan. Ya. Tahu keceblokan orang cedak Biasanya ini. nyasar-nyasar teng daerah sawah, Mas. Oh gitu, sekitar sawah ya. Sekitar sawah. Oh, Tapi ngeri. zaman dulu, Mas. Oh gitu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah aman, soalnya sekarang itu lapangannya kan digali dulu terus ditanami pasir. Oh gitu, Terus ndak. jadi aman. Oh, ora samar mumbul neh kayak ceritanya Mbah. Siapa kemarin itu? Iya. Yang tak wawancara itu ya. Sudah aman sekarang. Jadi sekarang aman. Kalau di sini ora samar kepletian bom. Soalnya bom itu kalau dulu masuk terus keluar lagi gitu ya. Sekarang ada pasirnya Nah. pasir Tulungagung. Oh gitu, jadi aman. Pasirnya Tulungagung, oh jombok jupuk bangun omah. Ini untuk keamanan kita semuanya. Kali ini kita akan mereview satu unit caplokan barongan cekataan gitu loh ya. Cekataan Reog Ponorogo tempo dulu. Nah, kok saya agak merinding ya? Saya agak merinding ya. Ya enggak apa-apa ya. Tapi kita akan lihat dulu karena ada mistisnya. Saya rasa memang ada sih, ada aroma mistisnya ada, karena memang usianya sudah sangat tua. Rasa kesuwen nek omong. Kita segera review barangnya. Salam budaya, pemirsa. Kali ini kita berkunjung ke Dusun Suren, Desa Suren, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Ada satu hal yang menarik perhatian saya, yakni keberadaan caplokan reog yang sudah berusia hampir 100 tahun. Caplokan reog ini terbuat dari kulit asli macan tutul. Ya, reog memang tak lepas dari aroma mistis. Meskipun tidak semuanya seperti itu, terutama reog-reog zaman sekarang. Akan tetapi sangat berbeda dengan caplokan reog yang berada di Desa Suren, Kecamatan Melarak ini. Konon, caplokan reog ini bernama Raden Roro Dubro. Sama persis dengan nama Danyang di Dusun Suren, Desa Suren, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Ya, secara bentuk, caplokan ini memang terlihat dan nampak benar-benar lebih kecil dibanding caplokan model sekarang. Pun juga bentuknya yang memang jauh berbeda dengan caplokan reog model sekarang. Terlihat bengis, kejam, namun menyiratkan aroma, aura kewibawaan yang tinggi. Caplokan reog yang terbuat dari kulit asli macan tutul ini, menurut cerita yang memelihara. Sementara cerita tersebut didapatkan turun-temurun dari orang yang pertama memegang dan memelihara caplokan ini, dibuat sebelum Indonesia merdeka.
Ya, apabila sekilas kita perhatikan bentuknya, memang kekunoannya sangat terasa sekali. Besar kemungkinan ini terbuat atau dibuat di antara tahun 1930 sampai dengan 1940. Karena di masa sebelum 1930, sesuai dokumentasi yang ada, bentuknya lebih meruncing. Sementara setelah 1940-an atau 1945, bentuk caplokan reog sudah agak berbeda lagi. Ya, semuanya memang masih teka-teki, karena beliau-beliau yang pada awal memegang dan memelihara caplokan reog ini serta menggunakannya, hampir semuanya bisa dibilang sudah meninggal dunia. Menurut penuturan Mas Purwanto, orang yang saat ini mendapat amanah memelihara atau ketempatan caplokan reog ini memang kental unsur mistisnya. Bahkan di malam pertama caplokan reog ini dibawa ke rumah Mas Purwanto, malam harinya ditengarai ada sosok gaib yang datang kemudian berjalan mengelilingi rumah tinggal Mas Purwanto. Secara lebih jelas nanti akan kita dengarkan dari wawancara dengan beliau. Kita boleh tidak percaya dengan bermacam misteri ataupun kemistisan yang muncul dari sosok caplokan-caplokan kuno yang ada di Ponorogo. Tapi marilah kita menghargai dan menghormatinya. Tentang kegaibannya, biarlah menjadi misteri. Oke, sedulur, kita akan ngobrol dengan kalau pemilik mboten nggih, karena Bang Jo kan menyimpan, ya, setelah dari Pak D itu ngeramut Raden Roro Dubruk. Oh iya, sejak masih muda ya? Sejak dulu ketika masih jadi penari jadil dan jadi pembarong. Dulu kan jadi pembarong dan jadil. Oh gitu ya, jadil dulu terus jadi pembarong. Itu sekira tahun berapa Pak D? Sekitar di bawah tahun 65. Oh, di bawah 65 ketika masih muda. Sekedar tahu, untuk saya sebenarnya pengen wawancara dengan Pak D-nya Bang Jo, karena Bang Jo apa Bang Jo? Bang Jo. Oh, Bang Jo. Iya, Bang Jo. Bang Jo. Pak D-nya Bang Jo ini kondisinya sudah sangat sepuh, terus dan kondisinya sakit-sakitan itu. Jadi kita belum bisa wawancara untuk saat ini. Mudah-mudahan beliau segera diberi kesehatan. Ngerti nggih? Nggih, Bang Jo. Caplokan ini sesuai dengan keterangan Bang Jo kan dinamakan Raden Roro Dubruk. Namanya Raden Roro Dubruk. Iya. Kok Raden Roro, Mas? Raden Roro Dubruk kan itu kan dari nama danyangan di Sasura di sini. Oh gitu. Jadi danyangan di sini kan perempuan, Mas. Iya, oh ngaten. Perempuan. Jadi kan Roro Dubruk itu perempuan. Kalau Mas, apa ada kaitannya dengan Menjauh? Ini telinganya masih asli ya, Mas? Kalau telinganya sudah diganti soalnya dimakan tikus dulu. Oh. Sekitar 30 tahun yang lalu. Ini ngeri bener loh. Saya melihatnya itu merinding. Kalau yang lain ini asli semua, asli kulit macan putih. Ini kan sangat berbeda dengan caplokan model sekarang memang. Kelihatan bener kalau sangat berbeda, karena kalau caplokan model sekarang kan gini. Ya kan? Iya. Sementara yang ini enggak, ini agak maju. Ininya loh, Menjauh apa? Yang kalau hewan kan congor gitu ya. Congornya ini kelihatan, ini wajahnya ke depan. Iya, kelihatan bener-bener macan gitu loh. Nggih. Kembali ke yang itu tadi, Mas. Atau mungkin dulu harimau ini betina atau itu enggak? Kurang paham ya kalau masalah betina atau jantan itu. Kalau ini dulu pembuatnya itu dari orang Ologaten, Mas. Zaman dulu sebelum Indonesia merdeka. Berarti sudah sangat lama sekali. Sangat lama gitu. Iya. Ini pertama dulu, Mas. Ceritanya pertama dulu yang ngopeni caplokan Raden Roro Dubruk ini dulunya siapa? Kalau dulu
katanya itu, kata paman saya itu, Mbah Girin itu, katanya itu kami tuanya sini dulu, tapi orangnya sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal. Terus pindah-pindah, terus yang terakhir itu Pak D saya itu. Iya, yang terakhir itu. Yang lain kan sudah tua. Karena mungkin usianya. Ya, karena usia. Terus waktu itu kan yang masih muda itu paman saya, terus disuruh merawat itu, merawat itu. Ya, sampai sekarang akhirnya pindah ke tempat saya ke Bang Jo untuk ngopeni karena kondisinya kan sudah tua terus sakit-sakitan. Enggak Mas, ini saya kan pas dekat tadi udah apa bulu saya bulu ini aja, bukan jangan bulu yang lain, merinding gitu loh. Ya kita apalah, ini saya untuk salam dari Bang Jo juga Mirsa. Mungkin selama ini apa pernah ada cerita-cerita tentang keanehan? Iya, keanehan Raden Dubro ini. Kalau dulu itu ya tetap seperti yang lain. Kadang-kadang kalau ditaruh di atas itu turun sendiri, terus pindah tempat gitu. Itu waktu sebelum saya bawa ke sini masih di tempat paman saya. Itu Mbah Girin itu juga pernah turun, juga pernah. Jadi ditaruh di atas itu turun sendiri tanpa ada yang menggerakkan ya. Iya. Kalau zaman dulu sering malah pindah tempat itu agak jauh, umpamanya dari sudut sini gitu ke sudut sini gitu. Ceritanya kata nenek saya. Almarhum nenek saya. Kalau geser atau menggelundung karena angin kan tidak mungkin sampai sejauh itu. Jauh. Sampai pindah posisi. Tapi posisi juga tidak ada yang rusak, lecet apapun enggak. Kalau selama di rumahnya Bang Jo ini ada pengalaman apa Mas? Kalau pengalaman itu waktu malam pertama kan masih kemarin itu Mas saya pindah ke sini ya. Pengalaman yang perasaan saya itu di sekitar rumah ini asli Mas ya. Di keliling rumah seperti ada orang berjalan pakai sandal jepit. Tapi jalannya cepat banget itu sampai 3 kali, terus kemudian hilang. Kemarin malam itu. Gitu. Jadi ini baru ya dari Pak D, karena Pak D Gerah itu disuruh bawa Bang Jo. Terus ada suara orang pakai sandal jepit itu sampai 3 kali muter. Ngeri ya? Sekitar jam 2 malam. Terus bapak ibu saya kan sudah tidur semua. Tinggal saya sendiri yang belum tidur. Perasaannya gimana? Ya perasaannya merinding. Jadi ada semacam rasa minggirang-minggring juga. Iya, tetap ada itu. Sama seperti ketika saya datang tadi. Mungkin nggak tahu, mungkin kok pindah gitu ditengok mungkin kemungkinan. Saya juga kurang paham kalau masalah itu. Mungkin. Pak kembang macan kerang. Biasanya. Tahu gimana apa kalau mana kan gitu. Sama paman saya tidak boleh dikasih gitu. Oh gitu malah gitu. Sudah dilarang. Tidak boleh. Malah dikasih sesaji itu tidak boleh sama paman saya. Pamannya. Kirain masih apa? Tidak, soalnya kan sudah tradisi. Tidak dipakai main lagi. Kalau dulu kan sering dipakai itu cuma waktu mau main aja. Oh, dikasih apa ya? Sesaji itu sebenarnya bukan bukan kok kita memberi persembahan itu bukan loh, jangan salah loh ya. Jadi itu memang kelengkapan karena untuk memenuhi tradisi. Iya, satu tradisi. Kedua, kadang-kadang banyak yang salah paham. Betul. Kedua, dalam hal apapun, isen-isen dunia ini perlu keseimbangan, ya kan? Salah satunya ya yang kita gunakan untuk kata rokok green, untuk kembang kantil, terus parung dan lain sebagainya. Kembang kantil kan supaya terlihat lebih indah lagi. Iya, gitu loh. Jadi jangan setiap kali melihat wong Jawa, wong Ponorogo utamanya kalau mau reokan data ngobong menyan dan lain sebagainya. Oh, menyan itu asapnya bikin awet ini kok. Kalau ndak diobong-obongi menyan dulu, ndak kena asap, mungkin tidak awet seperti sekarang. Kita tidak bisa lagi melihat Raden Dubro ini. Iya, kalau sekarang itu sudah punah mungkin. Oh, sudahnya di tempat-tempat lain sudah rusak semua. Ini sudah hampir 100 tahun loh, katakanlah 1940 gitu. Berarti kan sudah 80 tahun. Wong-wong umur 80 tahun aja kadang sudah nggak ada semua. Sementara ini masih bisa seperti ini. Salah satunya adalah efek karena asap kemenyan tadi. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini musyrik ini.
Enggak seperti itu. Segala sesuatu perlu keseimbangan. Ngaten Bang Jo nggih. Nggih, betul Mas. Iya. Sangat betul. Terus juga yang perlu kita pahami, ini memang macan tutul asli. Macan tutul asli. Akan tetapi pembuatannya ini adalah sebelum kemerdekaan. Jadi zaman dulu kan masih bebas. Iya, prediksi saya sekitar 1930-40 lah. Ya, sekitar gitu. Iya. Saat itu harimau statusnya masih hama. Jadi, iya Bang Jo ya? Jadi dianggap hewan liar. Iya, harimau itu masih utamanya macan tutul ya. Kalau harimau Jawa, iya, kayaknya saat itu sudah mulai sudah dalam, tapi belum tahu ya Belanda dulu iya, melindungi enggak ya? Soalnya tahu kalau kelihatannya tidak Mas. Oh tidak ya? Tidak, tahun 50-an kan masih ada capluan kayak Glingsong yang iya, pernah saya upload itu. Nah ini ketemu lagi yang lebih tua lagi. Dan ternyata di Ponorogo juga masih banyak loh beberapa capluan-capluan kuno, iya, yang masih banyak. Itu andai kata nanti Ponorogo sudah punya museum reog gitu ya, kota reog, tapi kita belum punya museum reog. Andai kata nanti kita punya museum reog, mudah-mudahan capluan-capluan lama, iya, terus ganongan-ganongan lama yang kayak pernah saya upload dulu, iya, di jalan sendiri itu bisa dikumpulkan dalam satu tempat, bisa menjadi salah satu aset sejarah dan budaya. Iya, anak sekarang mana TikTok sekarang, kelimpungan TikTok dihapus itu. Oke, matur nuwun Bang Jo sudah mengizinkan saya untuk mereview capluan Raden Roro Dubruk. Ini capluan kebanggaan Desa Suren, Kecamatan Warak, Kabupaten Ponorogo dengan segala misterinya. Saya tidak mengajak Anda, meskipun saya merasakan merinding bener ini sampai sekarang pun, saya tidak mengajak Anda semuanya untuk mempercayai segala sesuatu tentang misteri yang ada. Akan tetapi kita wajib menghormati, kita wajib menghargai bahwa itu adalah bagian dari salah satu budaya yang berkembang dan sampai sekarang lestari di Ponorogo. Iya, betul. Reog Ponorogo. Karena apapun di luaran nama reog selalu identik dengan suatu hal yang mistis, meskipun sebenarnya tidak begitu pada kenyataannya. Matur nuwun, nggih, sami-sami. Salam terbaik untuk sedulur semuanya. Cintailah budaya kita, karena budaya adalah benteng terakhir bangsa kita dari serbuan asing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.